Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an, adik-adik santri kelas 10 KMI Putra yang Ustadz banggakan dan yang Ustadz muliakan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kegiatan KPM online atau daring kita, khususnya di mata pelajaran bahasa Arab. Materi kita pada kali ini insya Allah kita sudah masuk di Al-Qismus Tsalits, ya, bagian ketiga di tema kitab yang terdiri dari beberapa unit. Di sini ada sekitar 6 unit, ya. Setiap unit itu berarti ada mata pelajarannya, ada tema khusus atau judul baru. Unit ke-13 judulnya Al-Maqsaf, yaitu kantin. Unit ke-14 judulnya adalah Al-Maktabah, yaitu perpustakaan. Unit ke-15 yaitu Al-Masjid, judulnya adalah masjid. Unit ke-16 yaitu Al-Ma'mal, maknanya adalah laboratorium. Kemudian Al-Wahdatu Sabi'at Asyar, unit ke-17 judulnya adalah Al-Mal'abu wal Mat'am, yaitu stadion, lapangan, dan Al-Mat'am, restoran. Kemudian unit ke-18 judulnya adalah Aina Ahmad, di mana Ahmad berada. Dan kita mulai di unit ke-13 pelajaran yang ke-37, judulnya atau temanya adalah Al-Maqsaf, yaitu di kantin. Tentunya ini terkait dengan kantin sekolah atau kantin pondok. Baik, nanti adik-adik silahkan kalian buka kitabnya di halaman 76, ya. Di sini ada al-khiwar seperti biasa, percakapan. Nanti ada semacam sedikit pembahasan secara umum, kemudian ke latihan-latihan tadribat atau soal, ya, yang sangat banyak. Insya Allah akan kita bahas satu persatu. Nanti mudah-mudahan sesuai dengan waktu yang telah kita sepakati, ya. Mudah-mudahan tidak lebih dari 15 menit. Baik, kita masuk ke materi. Al-Maqsaf, kantin. Al-Khiwar, percakapan. Di sini ada percakapan antara Syarif dengan Thoriq. Syarif di sini seorang santri, ya, atau murid atau siswa, dan juga Thoriq, dia juga seorang santri, siswa atau seorang murid, ya. Syarif berkata, "Hadza qalamun jamil. Min aina ashtaril qalam ya Thoriq?" Thoriq berkata, "Tashtaril qalama minal maqsaf." Syarif, "Min maqsafil madrasah?" Thoriq, "Na'am." Syarif, "Bikamil qalama?" Thoriq, "Al-qalamu bi'ashrati kurus." Kita ulang. Syarif, "Hadza qalamun jamilun. Min aina ashtaril qalama ya Thoriq?" Thoriq, "Tashtaril qalama minal maqsaf." Syarif, "Min maqsafil madrasah?" Thoriq, "Na'am." Syarif, "Bikamil qalami?" Thoriq, "Al-qalamu bi'ashrati kurush." Sekarang kita ke pembahasan materi, ya. Dimulai dengan Syarif. Syarif berkata, "Hadza qalamun jamil." Ini adalah ballpoint yang bagus. "Min aina ashtaril qalama ya Thoriq?" Di mana saya bisa membeli ballpoint seperti ini, wahai Thoriq? Thoriq menyahut atau menjawab, "Tashtaril qalama minal maqsaf." Kamu bisa membeli ballpoint dari kantin. Syarif kemudian menyahut, "Min maqsafil madrasah." Di kantin sekolah atau di kantin madrasah atau di kantin pondok misalnya. Thoriq menjawab, "Na'am, iya." Bisa. Syarif kemudian menyahut, "Bikamil qalami?" Berapa harga ballpoint itu? Thoriq, "Al-qalamu bi'ashrati kurush." Ballpoint itu harganya 10 perak, ya. Kalau misalnya di kita, ya, 1000 gitu. Al-qalamu
bi asyrati kurus 10 perak. Kalau kita rupiahkan ini misal ya 1000. Bolpen itu harganya 1000 rupiah ya. Itu tadi makna dari percakapan antara Syarif dengan Thorik terkait dengan ballpoint atau pena yang bagus. Kemudian Syarif karena melihatnya itu dia tertarik ingin membeli ballpoint yang dipakai oleh Thorik, di mana dia bisa membelinya. Kemudian Thorik mengabarkan, kamu bisa membeli ballpoint seperti ini wahai Syarif di kantin. Di kantin mana? Tanya si Syarif. Di kantin sekolah. Berapa harganya kira-kira? Harganya kurang lebih 10 perak atau kalau kita rupiahkan menjadi 1000 rupiah. Baik. Itu tadi percakapan atau al-hiwar antara Syarif dengan Thorik dengan tema al-maqsaf ya, di kantin. Kemudian yang menjadi perbincangan terkait masalah ballpoint yang bagus. Sekarang kita ke beberapa tadribatnya atau latihan-latihan soalnya. Di sini ada 1, 2, kemudian tadribatnya 1, 2, 3, 4, kemudian juga 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada banyak tadribatnya. Tapi diantaranya terkait dengan kitabah atau imla, penulisan. Dan diantaranya yang lain terkait dengan penukilan, menyalin, atau terkait dengan menjawab soal atau meniru, menyalin yang sudah ditetapkan oleh contoh sebagaimana yang terdapat di dalam kitab ini. Baik, kita ke latihan yang pertama. Ajib anil as'ilatil atiyati musta'inan bisuar. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan memperhatikan gambar. Ada 6 soal ya. Dan jangan lupa tolong dilihat, diperhatikan gambarnya di sebelah kiri yang kesemuanya berwarna kuning. Juga ada nomornya. 1. Bikamil kolami. Berapa harga kolam ini? Al-qalamu bi, ini ada tulisannya. Asyroh 10. Berarti silahkan nanti dijawab 10 bahasa Arabnya apa. Soal nomor 2. Bikamil kuroti. Berapa harga bola ini? Afwan. Al-kuratu bi, ada tulisannya 9 kurus. Ya, bahasa Arabnya 9 kurus apa? Itu jawabannya. Nanti silahkan kalian salin. Nomor 3. Bikamil waroki. Berapa harga kertas ini? Al-warokubi, di sini tertulis 5 kurus. Apa bahasa Arabnya 5? Nanti silakan dijawab di titik-titik ini. Kemudian nomor 4, bikamil habel. Kabel ini harganya berapa? Al-hablubi, kabel ini harganya di sini digambar 14 korsan. 14 itu bahasa Arabnya apa? Dulu pernah kita baca ya di contoh latihan soal sebelumnya. Kemudian nomor 5, bikamil kitab. Berapa harga kitab ini? Al-kitabu bi, di sini tampak 15 kirsan ya. Kursan atau kirsan, 15 bahasa Arabnya apa? Tinggal nanti disalin. Terakhir nomor 6, bikamil jaros. Al-jaros ini semacam lonceng ya. Biasanya untuk menunjukkan waktu istirahat atau yang lain ya, di madrasah atau di sekolah yang mungkin tradisional ya, yang belum menggunakan bunyi-bunyian atau alarm. Di sini digambar terlihat 13 kirsan. 3 mil jarosi. Berapa harga lonceng ini? Al jarosubi, lonceng ini seharga 13 kirsan ya. 13 bahasa Arabnya apa? Ya. Itu pernah kita bahas, pernah kita baca di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nanti silahkan diulang kembali, dimurojaah kembali. Berapa bahasa Arabnya 13, bahasa Arabnya 15, bahasa Arabnya 14, bahasa Arabnya 5 dan 4. Dan ini terkait dengan apa? Bertanya tentang harga dan harganya berapa disampaikan. Ada kaidahnya tersendiri dalam bahasa Arab. Dulu pernah kita bahas dan kita baca bersama. Baik. Latihan kedua. Istabdil kama fil misal, ubahlah sebagaimana dalam bentuk contoh. Mim hadza qalamun jamil,
Ta hadza qalamun jamil. Ini adalah bolpen yang bagus. Ini adalah bolpen atau pena yang bagus. Misal mim kurah. Ya. Di antara di dalam tanda kurung ada kata kurah, bola. Tak berarti jawabannya hadhihi qurratun jamilah. Yang tadi awalnya itu kolam karena ada mim, ya. Mim itu misalnya dirubah menjadi kurah, bola, maka yang awalnya kolam diganti jawabannya menjadi hadhihi qurratun jamilah. Kemudian di sini ada mim, ada 8 soal. Dari yang kurah silahkan nanti diganti dengan habel, itu kabel atau tali. Kemudian tufahah, itu buah apel. Kemudian jaros, itu lonceng. Kemudian hadiqah, itu kebun. Kemudian masjid, itu masjid. Maktabah, itu perpustakaan. Mal'ab, itu lapangan atau stadion atau alun-alun. Dan an-nadharah, itu adalah kaca mata. Tentunya setiap perubahan ini terkait dengan isim isyarah hadza dan hadhihi, maka silahkan ditentukan terlebih dahulu. Semuanya tidak hadza dan semuanya tidak hadhihi. Kalau katanya atau kata bendanya itu menuju atau berjenis kelamin mudzakkar laki-laki, maka hadza. Tapi kalau kata bendanya itu berjenis kelamin muannas atau perempuan, maka hadhihi. Itu diperhatikan ya. Apa tanda muannas? Tak marbutah. Yaitu nanti silahkan kalian tentukan terlebih dahulu dan silahkan dijawab sampai selesai sebisanya. Kemudian kita tadribat berikutnya ada 6 nomor dari latihan yang pertama. Ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. 1. Man ma'ahu qalamun jamil. Siapa yang memegang bolpen yang bagus itu? Silakan dijawab sesuai dengan hiwar tadi ya, percakapan tadi. Apakah si Syarif, apakah si Torik? Min aina yashtari Torik al-qalam. Di mana Torik bisa membeli bolpen itu? Nah, di mana tempatnya tadi sudah ada. Nomor 3, bikamil qalam. Berapa harga bolpen itu? Nomor 4, min aina tastaril waraq. Di mana kamu membeli kertas-kertas ini? Ini nanti silahkan dijawab dengan jawaban kalian sendiri. Mungkin di maktabah, mungkin di makshof, ya, atau mungkin di dukan, toko, dan yang lain. Nomor 5, bikam kuratul qatam. Berapa harga bola sepak ini? Silahkan nanti dijawab dengan jawaban kalian. Ya. Bisa 15, bisa 20, 10, kursan atau kirsan, dan seterusnya. Nomor 6, madza tastari minal makshof. Apa yang sedang kamu beli dari kantin itu? Apa? Apakah membeli buku atau ballpoint atau penghapus atau tas atau kertas dan yang lain? Silahkan dijawab dengan jawaban kalian sendiri yang sudah kalian pahami. Nanti silahkan disempurnakan, dijawab di titik-titik tersebut. Nomor 2, istabdil kama fil mithal. Ini sama. Astaril qalam minal makshof. Saya membeli ballpoint dari kantin. Mithal mim al-waraq. Sebagaimana yang pernah kita ketahui. Contohnya diganti dengan apa yang ada di dalam tanda kurung. Al-waraq itu kertas-kertas. Maka dari yang awalnya itu ballpoint menjadi astaril waraqo minal makshof. Saya membeli kertas-kertas dari kantin atau di kantin. Kemudian ada 5 nomor. Ini al-maktabah perpus, al-hakibah tas, al-makshof kantin, al-qurrah bola, al-qalam ballpoint. Nanti silakan dirubah dari al-waraq ke al-maktabah, dari al-maktabah ke al-hakibah, dari al-hakibah ke al-makshof, dan seterusnya sampai al-qalam. Berikutnya ada ini penyebutan bilangan dalam bahasa Arab. 16 bahasa Arabnya. Sittata asyar, 17 sab'ata asyar, 18 thamaniyata asyar. Kemudian kita disuruh membaca bahasa Arabnya. 9 tis'ah, 17 sab'ata asyar, 4 arba'ah, 16 sittata asyar, 18 thamaniyata asyar, 13 salasata asyar, 5 khomsah. Kemudian Iqra suruh membaca qalam, makshof, urush, hakibah, iraq, torik, huruf qaf. Kemudian disuruh menulis ulang qalbun, laqab, sabak. Kemudian di sini juga ada tadribat ya. Kita baca. Ajril hiwar kama fil misal.
adakanlah percakapan sebagaimana di misal al-qalam asyratu kurush, bolpoin dan 10 keping atau 1.000 rupiah. Min aina astaril qalam, dari mana aku bisa membeli bolpoin ini? Tastaril qalam minal maksaf, kamu bisa membeli bolpoin ini di kantin. Bikamil qalam, berapa harga bolpoin itu? Al-qalamu bi asyrati kurush, bolpoin itu harganya 10 perak atau 1.000 rupiah. Kemudian di sini ada Alkitab, Sitata Asyara Kirsan, Al-Qurah, Khamsata Asyara Kirsan, Al-Waraq, Al-Khabal, At-Tufakha, Al-Jaros. Kalian berusaha apa? Tidak perlu ditulis, hanya saja apa? Latihan percakapan. Ada 4 tema ya. Min aina astari Alkitab misalnya. Kemudian jawabannya tastari Alkitab fi al-maksaf, boleh. Kemudian di sini sudah ditentukan harganya. Bikamil kitab, Alkitab bisit tadi al-bisit tata asyara kirsan dan seterusnya ya. Kemudian ada latihan membaca ashtari, tashtari, aku membeli, tashtari, kamu membeli, asyroh 10, kurus, perak atau pecahan, uang pecahan, syadda, menguatkan, syarif, nama orang. Syaddun, nasya'a, kurus, nasa, latihan kitabah, huruf shin. Kemudian sama, latihan huruf K dan Qaf dan perbedaannya terkait dengan makhorijul huruf. Kabasa, qobasa, rokada, rokoda, salaka, salako, kafala, qafala, lakama, lakoma, syakka, syakko. Kemudian antum disuruh memberikan tanda sahih kalau benar ya, huruf shin yang ada huruf shinnya dan yang ada huruf qafnya di 10 atau di 12 kalimat ini. Ismun, kurush, jinsiyah, asyrah, syajarah, suriyah, albin, maksaf, tufahah, irab, hakibah, al-fasal. Kemudian tadribat terakhir ya. Ini juga sama. Sil baina jumlatain al-mutamathilain, gabungkanlah dari kalimat-kalimat yang cocok. Ashtari al-qalama minal maksaf, dua hadha mal'abun jamil. Antum disuruh menggabungkan. Ashtari al-qalama minal maktabah, ashtari al-waraqa minal maksaf, astaril qalama minal maksaf, astaril qalama bi kirshin, hadza maksafun jamil. Berarti contohnya ya Ustaz bantu, astaril waraq minal maksaf, hadza maksafun jamil, hadza faslun jamil, ini kelas yang bagus, hadza mal'abud dirosah, ini lapangan sekolah, hadza mal'abun jamil ya. Silahkan disambung dengan kalimat yang sekiranya berhubungan atau yang cocok. Sebagaimana dicontoh, astaril qalama minal maksaf, saya membeli bolpen di kantin. Hadza mal'abun jamil, enggak cocok. Berarti yang maksaf yang mana? Dicari. Seperti itu. Berikutnya ada disuruh menukil huruf qaf dan huruf shin, qobas, baqqal, nahaqa, syakun, qasyib, dahisha. Kemudian disuruh memberikan tambahan huruf kurush, hakibah, maksaf. Kemudian di sini adalah taba, matab misalnya. Atau kitab. Nomor 4, latihan nomor 4. Sil bainal huruf, sambungkan na, nun, ha, shin, nahasya, nun, shin, alif, nasya'a, qaf, lam, ba, qalbun, sin, ba, qaf, sabaqo atau sabakun. Sil baina su'al wal jawab. Ada soal, disuruh kalian sesuaikan dengan jawabannya. Man yastaril qalam, siapa yang membeli bolpen itu? Mahadza, apa ini? Bikamil qalam, berapa harga qalam? Min aina astaril waraq, di mana saya bisa membeli kertas-kertas? Minal maksaf, di kantin. Torik, nama orang Torik. Hadza jarson, ini adalah lonceng. Bias roti kurus, dengan 10 perak. Berarti apa? 1.000 misalnya. Seperti itu. Baik. Selesai materi kita, nanti latihan-latihan soal ini ya silakan dikerjakan sebisa kalian ya, sebisanya saja. Tidak perlu dikumpulkan, nanti insya Allah akan ada sesi pembahasan seluruh tadribat atau latihan-latihan soal ya. Baik. Nanti kalau ada saran, masukan, kritikan, usulan silakan disampaikan di kolom komentar atau lewat Jabri Ustadz ya. Dan jangan lupa di like video dan diberi subscribe-nya. Naktafi bihadzal liqa, aqulu qouli hadza, barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.